Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Hoirunisa. Saya dari Universitas Tanjung Pura. Saya jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Pada kesempatan video presentasi kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang mekanisme pengupahan di negara Myanmar. Nah, teman-teman, negara Myanmar ini tercatat sebagai salah satu negara termiskin di Asia. Namun, dari waktu ke waktu, negara Myanmar mulai bangkit dari keterpurukan atau kemiskinannya. Nah, Myanmar ini, teman-teman, dia mempunyai penduduk sekitar 54 juta, dan dibandingkan dengan Indonesia yang sekarang sekitar 268 juta per tahun 2020. Dan untuk jumlah penganggurannya sendiri di Myanmar sekitar 1,71% dari populasi, dan di Indonesia sekitar 6,88 juta penduduk dari 268 juta penduduk. Dan Myanmar ini punya sekitar 1,3 juta penduduk yang bekerja di bawah umur. Umurnya berkisaran 14, 16, bahkan di bawah itu. Maka 1,3 juta ini bisa dibilang lumayan banyak dari sekitar 54 juta penduduk. Dan untuk Indonesia sendiri ada sekitar 1,6 juta penduduk menurut Badan Pusat Statistik Indonesia yang bekerja di bawah umur. Dan untuk mekanisme upahnya sendiri, teman-teman, kalau kita ambil patokan nih di salah satu contoh DKI Jakarta, Indonesia, itu per tahun 2020 tercatat UMP-nya Rp4.276.349.000. Nah, UMP di DKI Jakarta ini termasuk besar jika menurut kita yang ada di Pontianak atau Kalimantan Barat. Tapi kembali lagi kita harus mengetahui juga bahwa biaya hidup di DKI Jakarta itu lumayan tinggi. Apa-apa serba mahal, bahan pokok bisa saja lebih mahal dibandingkan dengan kita yang berada di daerah Kalimantan Barat. Dan untuk di Myanmar sendiri itu upahnya tercatat pada tahun 2016 sekitar 3.600 per jam. Sistemnya pakai jam. Kita bayangin aja kalikan 8, sudah berapa? 26 hari bekerja dalam sebulan jika per minggu ada libur, ada off. Namun pernah juga ada satu artikel di Myanmar yang mencatat bahwa ada satu buruh atau pekerja yang bekerja lebih dari 12 jam satu harinya. Mengapa bisa itu terjadi? Kerjanya bisa melebihi sampai dari 8 jam kerja biasa kita di Indonesia. Itu tadi, upah di sana masih rendah. Kebutuhan hidup juga pasti banyak, apalagi untuk kepala keluarga. Maka dari itu mereka memilih bekerja lebih lama agar kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi. Namun pada tahun 2018 sampai 2020 di Myanmar itu ada kenaikan upah menjadi 4.800. Jika dikalikan 8 jam, kita hitung 8 jam kerja di Indonesia ya. Dikalikan 26 hari pada satu bulan bekerja, itu jumlahnya jika dirupiahkan menjadi Rp1.262.924.000. Mungkin saya sharing sedikit tentang beberapa artikel yang saya baca bahwa di Myanmar itu sebenarnya biaya hidupnya tidak terlalu tinggi. Salah satu contohnya di hikersbuy.com, biaya hidup di Myanmar itu tidak terlalu tinggi. Di situ ada rincian-rincian tentang harga-harga makanan di Myanmar, minuman, bahan-bahan pokoknya. Salah satu contohnya yang saya kasih adalah harga 1 liter susu kemasan paper yang seperti biasa kita beli di minimarket atau supermarket, itu harganya hanya sekitar Rp19.000. Bahkan kalau kita beli di Indonesia ada yang 20 ribuan, 22 ribu, 25, 26 atau lebih. Itu berarti 1 liter susu di sana itu bisa di bawah Indonesia harganya seperti ini. Lalu dengan harga yang murah seperti itu, apakah mereka bukan negara yang maju? Mengapa nggak bisa maju gitu ya? Menurut artikel yang saya baca, banyak sekali ya, bisa kita search juga di Google. Mengapa Myanmar ini negaranya tidak maju dari dulu? Itu
gitu kan. Karena dulunya Myanmar ini negara militer, dikuasai oleh para militernya, maraknya korupsi di mana-mana, terhambatnya pembangunan infrastruktur. Jadi para petani itu kesulitan menyalurkan bahan-bahan yang sudah dia panen untuk menyalurkannya ke luar daerah atau menjualnya kembali, itu sangat susah. Jadi kembali didaur hanya di satu daerah itu saja. Nah, perlu kita ketahui juga untuk dari tahun ke tahun sekarang Myanmar udah mulai bangkit, sudah mulai merajut kembali ekonomi mereka. Mereka sudah mulai menerima investor-investor asing. Kalau dulunya mereka menolak investor-investor asing yang datang ke negara mereka, namun sekarang mereka mulai membukanya, mulai menerima investor-investor asing yang ingin mengembangkan perekonomian di negara mereka. Mungkin sekian pemaparan tentang mekanisme pengupahan di negara Myanmar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.